Shalom, shalom, lovers of God. Happy Blessed Monday. Welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Setiap Senin kita akan belajar tentang satu kupasan firman Tuhan yang baru. Karenanya, yuk mari bagi lovers of God yang belum subscribe, mari subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video renungan yang terbaru setiap minggunya. Terima kasih untuk lovers of God yang selalu mendukung channel ini dengan share ke teman-teman, keluarga, kolega, sehingga channel ini boleh semakin lagi memberkati banyak orang percaya. Kita lihat dulu latar belakangnya. Apa itu latar belakangnya? Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah pasti ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu sudah nyata. Apakah Tuhan berdiam diri saja dengan kejatuhan manusia dalam dosa? Tidak. Ada latar belakang kedua yang melatar belakangi nubuatan Migdal Eder, yaitu apa? Rencana Tuhan untuk menebus manusia. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Di situ berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, yaitu Adam, dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, kalau dibilang pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang harus mati. Dan bicara binatang itu dikuliti, itu berbicara ada darah yang tercurah. Apa sih maksudnya? Ini adalah satu gambaran, satu nubuatan bahwa satu hari akan ada pola penebusan dengan pencurahan darah. Proto-evangelism. Dalam Kejadian juga sudah nyata bahwa di mana nubuatan bahwa Tuhan menubuatkan akan ada keturunan dari Hawa, keturunan dari perempuan ini akan berseteru dengan keturunan dari ular. Kelahiran Yesus adalah sebuah ketepatan rencana Allah. Jadi bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, istilah anak muda sekarang kaleng-kaleng ya, remeh-temeh, murahan, ya kan istilahnya kaleng-kaleng. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat betapa Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu sudah merencanakan adanya nubuatan ini dan kenapa terjadinya harus di tempat ini dan siapa yang menyampaikan nubuatan ini, kenapa mesti orang ini, kenapa mesti lokasinya di sini. Dari situ kita akan melihat betapa satu big picture bahwa Tuhan, rencana Allah dalam menebus manusia itu bukan satu rencana yang murahan, bukan rencana Allah yang kaleng-kaleng, bukan rencana Allah yang sudahlah asal-asalan saja. Tidak Bapak Ibu, kita akan pelajari. Ya, Yohanes 3:16 dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang melatar belakangi rencana Allah untuk menebus manusia? Tidak lain karena kasih Allah yang besar buat setiap kita. Ya, di sini dikatakan kasih Allah akan dunia ini bukan berarti bola dunianya, tetapi isi dari dunia ini. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Anda dan saya. Karena ada satu DNA Allah yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Itu yang membuat dia sampai bikin skenario untuk menebus kita. Kita akan lihat kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi dari perjanjian lama. Di mana kita lihatnya? Siapa? Nabi Yesaya. Nah, arti nama Yesaya itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa perlu kita tahu arti dari Yesaya? Saking tepatnya rencana Allah ini, Tuhan itu sudah pointed orang, hanya si A yang menyampaikan nubuatan ini, lokasinya harus di sini, dan kondisinya seperti ini. Semuanya itu sudah Tuhan rancangkan. Ya, apa nubuatan dari Nabi Yesaya?
Sebab itu dalam Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, kata perempuan dalam ayat ini, itu kata Ibrani yang digunakan adalah almah. Ya, banyak yang sinis mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu dari perawan Maria. Tetapi banyak sekali pendapat bahwa Yusuf adalah seorang yang menyukai anak-anak kecil. Jadi Maria itu adalah anak-anak kecil. Ya, usianya ya usia-usia kecil lah, pernikahan dini istilahnya. Apa sih istilahnya sekarang? Pedofil ya. Nah, apakah seperti itu? Yuk kita lihat. Almah itu artinya perempuan yang masih perawan, betul. Yang kedua, perempuan yang usianya adalah usia pernikahan. Jadi bukan anak-anak bau kencur. Jadi betul-betul Tuhan persiapkan Marianya dalam kondisi seperti apa? Perawan dan masuk dalam usia pernikahan. Nubuatan ini digenapi dalam Maria. Bapak Ibu, tadi dikatakan Yesaya itu punya arti Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kenapa mesti Yesaya yang menyampaikan nubuatan ini, Bapak Ibu? Karena Yesaya, arti nama Yesaya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Perhatikan, Yesaya 7 ayat 14 tadi berkata, sebab itu Tuhan sendirilah. Artinya Tuhan sendiri yang akan menebus dosa manusia. Nah, berita itu disampaikan oleh Yesaya yang memiliki arti Tuhan yang menyelamatkan. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata anak darah di sini, kata Yunani-nya adalah parthenos. Artinya sama dengan kata almah dalam bahasa Ibrani. Jadi perempuan muda yang masih perawan, yang usianya sudah siap menikah. Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu, kita sering menyebut nama Yesus, Yesus, Yesus. Tahukah kita bahwa Yesus itu punya arti Tuhan adalah keselamatan. Dirinya yang inkarnasi ke dalam dunia dalam rupa Yesus. Yesus artinya Tuhan adalah keselamatan. Yang menyampaikan nubuatan itu adalah Yesaya yang punya arti Tuhanlah keselamatan. Dari sini saja kita sudah lihat betapa Tuhan tuh begitu detail dalam merancangkan akan keselamatan buat kita. Yang berikutnya, nabi yang menubuatkan yaitu Nabi Mika. Ya, Mika atau Mikah merupakan kependekan dari nama Mikayah atau punya arti siapakah seperti Tuhan. Nah, apa nubuatannya? Mika 5 ayat yang kedua berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan di Mika ini tergenapi dalam perjanjian baru, di mana dalam Matius 2 ayat yang ke-6 berkata, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Keseriusan rencana Tuhan terlihat jelas dari ketepatan lokasi, ketepatan siapa yang menyampaikan. Jadi bukan suatu rencana asal-asalan atau kaleng-kaleng. Sekali lagi, kita dari sini kita tahu betapa skenario Tuhan itu begitu detail.